Setiap orang pernah kecewa. Entah karena harapan yang tak sampai, janji yang tak ditepati, atau cinta yang kandas di tengah jalan. Kecewa adalah bagian dari kehidupan, tetapi rasa itu bisa menjelma menjadi luka dalam yang tak terlihat, menyesakkan dada dalam diam, dan seringkali menyusup ke dalam pikiran tanpa kita sadari. Banyak yang berpikir kecewa itu sepele, namun mereka yang pernah tenggelam dalam kekecewaan tahu betapa sulitnya untuk kembali berdiri dan melangkah seperti biasa. Kecewa bukan hanya tentang orang lain yang gagal memenuhi ekspektasi kita. Kadang, kecewa juga datang dari diri sendiri, ketika kita merasa sudah berjuang sebaik mungkin, tetapi hasilnya justru jauh dari yang diharapkan. Ketika kita merasa sudah memberikan segalanya, tetapi tetap tidak cukup. Perasaan tidak dihargai, tidak dianggap, dan dilupakan oleh orang yang paling kita pedulikan, bisa menjadi luka batin yang membekas lama. Tak semua luka berdarah. Tak semua kesakitan bisa dilihat mata. Ada luka-luka yang justru lebih perih karena ia menetap di dalam hati, bersembunyi dalam senyum, dan tak pernah benar-benar sembuh hanya karena waktu berlalu. Kita terus berjalan, kita tetap tertawa, tetapi di dalam, ada ruang yang kosong, yang pernah terisi oleh harapan, impian, dan orang-orang yang kita cintai. Kadang kita bertanya-tanya, kenapa sakit ini tidak kunjung reda? Kenapa meski sudah berusaha melupakan, bayangan itu tetap datang dalam diam? Kenapa hati masih merasa nyeri ketika mengingat seseorang yang sudah lama pergi? Jawabannya mungkin bukan karena kita lemah, tetapi karena kita terlalu tulus. Karena saat kita mencintai, kita memberikan seluruh hati tanpa sisa. Dan ketika hati itu dikhianati atau dikecewakan, yang tersisa hanyalah kepingan-kepingan kecil yang sulit dikumpulkan kembali. Tidak ada cara instan untuk menyembuhkan kekecewaan. Tak ada obat mujarab yang bisa menenangkan hati dalam sekejap. Tetapi yang pasti, proses penyembuhan itu bukan soal waktu semata, melainkan bagaimana kita mengizinkan diri kita sendiri untuk merasakan, menerima, lalu perlahan melepaskan. Terkadang, kita terlalu sibuk menghindari rasa sakit, padahal justru dengan merasakannya, kita bisa lebih jujur pada diri sendiri. Banyak dari kita yang mencoba melupakan dengan berpura-pura. Berpura-pura baik-baik saja, berpura-pura tidak terluka, berpura-pura kuat di hadapan orang lain. Tapi, semakin kita memaksa diri untuk menutupi luka, semakin dalam ia tertanam. Dan pada akhirnya, luka yang tidak pernah diobati dengan penerimaan akan tetap menjadi racun yang merusak dari dalam. Kekecewaan tidak akan sembuh hanya karena kita mencoba untuk sibuk. Kadang, diamlah yang membuat kita benar-benar mendengarkan isi hati kita sendiri. Dalam keheningan itulah kita bisa bertanya pada diri, apa sebenarnya yang membuat kita sedih? Apa yang sebenarnya kita harapkan? Dan mengapa kita menaruh harapan begitu tinggi pada sesuatu atau seseorang yang tidak bisa kita kendalikan? Seringkali, yang membuat kita sulit move on bukan hanya karena kehilangan seseorang, tetapi karena kehilangan harapan yang pernah kita bangun bersama orang itu. Kita bukan hanya kecewa karena orang itu pergi, tetapi karena kita merasa semua perjuangan, semua momen, semua impian yang dibayangkan bersama, tiba-tiba runtuh tanpa peringatan. Kita juga sering lupa, bahwa tidak semua yang kita inginkan, akan menjadi milik kita. Bahwa tidak semua yang kita perjuangkan, akan bertahan selamanya. Kadang, kita harus belajar bahwa kehilangan bukan berarti kita tidak cukup baik, tapi bisa jadi karena ada pelajaran yang sedang Tuhan titipkan dalam kehilangan itu. Memaafkan bukan berarti kita membenarkan apa yang mereka lakukan. Memaafkan adalah hadiah untuk diri kita sendiri agar tidak terus terjebak dalam kebencian dan kesedihan. Selama kita terus menyimpan luka, selama itu pula kita memberi kuasa kepada orang yang melukai kita untuk terus menyakiti. Saat kita belajar melepaskan, kita sedang membebaskan diri kita dari belenggu masa lalu. Kita tidak harus kuat setiap waktu. Tidak harus terlihat tegar di depan semua orang. Menangislah jika perlu. Teriakan kesedihanmu jika itu bisa membuat dadamu lebih lega. Karena tak ada salahnya menjadi rapuh, tak ada salahnya menjadi lemah. Yang salah adalah jika kita berpura-pura tidak apa-apa, padahal hati kita sedang retak. Dalam proses penyembuhan, yang paling penting bukan seberapa cepat kita bisa bangkit, tapi seberapa tulus kita menerima bahwa memang ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Seberapa ikhlas kita memahami bahwa tidak semua orang akan menghargai ketulusan kita, dan itu bukan kesalahan kita.
Yang terpenting adalah bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dalam masa-masa sulit itu. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Berhenti berkata, mungkin aku tidak cukup baik. Berhenti bertanya, apa salahku? Karena tidak semua hal perlu kita pertanyakan jawabannya. Kadang, orang melukai bukan karena kita salah, tapi karena mereka belum dewasa dalam mencintai. Kadang, mereka pergi bukan karena kita tidak layak, tapi karena mereka tidak tahu cara menghargai kehadiran kita. Cintailah diri sendiri lebih dari sebelumnya. Peluk dirimu saat dunia terasa terlalu asing. Ingatkan dirimu bahwa kamu sudah berjuang sejauh ini, dan kamu layak untuk bahagia. Kamu layak untuk dicintai, dihargai, dan diperlakukan dengan baik. Jangan biarkan satu kekecewaan membuatmu lupa bahwa kamu berharga. Hidup ini terlalu luas untuk dihabiskan hanya pada satu luka. Dunia terlalu indah untuk kita pandangi hanya dari balik jendela kesedihan. Masih banyak senyum yang menunggu untuk kita temui. Masih banyak cerita yang belum kita tulis. Masih banyak orang baik yang belum kita kenal. Dan yang terpenting, masih ada versi terbaik dari diri kita yang sedang menunggu untuk dilahirkan dari semua rasa sakit ini. Jangan takut untuk memulai lagi. Jangan ragu untuk membuka hati. Jangan biarkan pengalaman pahit hari ini mencuri kebahagiaan yang mungkin datang besok. Masa lalu memang bagian dari kita, tapi itu bukan satu-satunya cerita yang akan kita miliki. Kita bisa memilih untuk menulis bab baru. Bab yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih membahagiakan. Ingat bahwa tidak semua orang akan tinggal. Tapi yang tinggal, mereka akan menjadi rumah yang membuat kita merasa pulang. Dan yang pergi, mereka mungkin pernah menjadi bagian penting dari perjalanan kita, tetapi bukan tujuan akhir. Jangan paksa seseorang untuk tinggal dalam hidup kita, karena orang yang benar-benar ingin tinggal, tidak akan pernah pergi. Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap orang punya luka dan waktunya masing-masing. Ada yang tampak cepat sembuh, tapi di balik senyumnya ada tangis yang panjang. Ada pula yang tampak lambat melangkah, tapi sebenarnya dia sedang menyusun ulang serpihan hatinya satu persatu dengan hati-hati. Sembuh bukan berarti melupakan. Sembuh adalah ketika kita sudah tidak marah lagi saat mengingatnya. Sembuh adalah saat kita bisa melihat kembali masa lalu tanpa ingin menghapusnya. Sembuh adalah ketika kita bisa tersenyum meski luka itu pernah sangat menyakitkan. Jangan takut untuk kembali mencintai. Tapi kali ini, mulailah dengan mencintai dirimu sendiri lebih dulu. Karena ketika kamu utuh, kamu tidak akan lagi mencari orang lain untuk melengkapi. Kamu akan mencari seseorang untuk berjalan bersama, bukan untuk mengisi kekosongan. Dan bila suatu hari nanti kamu kembali terluka, jangan khawatir. Kamu sudah pernah sembuh sebelumnya, dan kamu akan sembuh lagi. Karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Karena kamu telah belajar bahwa dalam setiap luka, selalu ada pelajaran. Dalam setiap kehilangan, selalu ada pertumbuhan. Dalam diam dan doa yang kamu panjatkan, semesta sebenarnya sedang memelukmu. Tuhan tahu isi hatimu. Dia tahu rasa sakit yang kamu sembunyikan, dan Dia tidak pernah pergi. Kadang, kita hanya perlu sedikit waktu untuk menyadari bahwa semua ini sedang disusun untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Setiap malam yang kamu lalui dengan air mata, adalah proses menyucikan luka. Setiap pagi yang kamu lewati dengan senyum yang dipaksakan, adalah tanda bahwa kamu sedang mencoba. Dan itu sudah cukup. Kamu tidak harus sempurna untuk sembuh. Kamu hanya perlu jujur dengan dirimu sendiri, dan perlahan-lahan, semua akan membaik. Ada masa ketika kita merasa tidak didengar, bahkan oleh orang-orang terdekat. Saat itulah kita belajar, bahwa tidak semua orang memiliki kapasitas untuk memahami luka yang tidak mereka alami. Kita harus menerima kenyataan pahit bahwa tidak semua empati itu tulus, dan tidak semua telinga mampu mendengar tanpa menghakimi. Tapi dari situ pula, kita akan mengerti betapa pentingnya menjadi teman terbaik bagi diri sendiri, karena kita satu-satunya yang tahu persis bagaimana rasanya berdiri di tengah badai yang orang lain bahkan tidak tahu sedang terjadi. Pelan-pelan, hidup akan mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada validasi siapapun. Semakin sering kita mencari pengakuan dari luar, semakin sering pula kita akan terluka. Karena kenyataannya, tidak semua orang akan melihat perjuangan kita dengan mata yang adil. Tidak semua orang akan memahami betapa berat langkah yang telah kita tempuh.
Maka, satu-satunya pembuktian terbaik bukan pada tepuk tangan orang lain, tetapi pada ketenangan hati sendiri saat tahu bahwa kita sudah berusaha semampunya. Jangan terlalu keras pada dirimu ketika merasa belum cukup. Dunia sudah cukup keras untuk menekanmu dari segala arah, maka jangan jadikan dirimu musuh bagi dirimu sendiri. Ucapkan terima kasih pada tubuhmu yang masih setia menopang langkah meski sering tak dianggap. Beri pelukan pada hatimu yang telah berkali-kali robek namun tak pernah menyerah. Dan maafkan pikiranmu yang kadang lelah dan bingung, karena ia juga sedang berjuang memelihara waras di dunia yang penuh tuntutan. Hidup tidak selalu tentang seberapa cepat kita sampai ke tujuan, tetapi tentang seberapa banyak yang kita pelajari selama perjalanan. Terkadang kita terlalu sibuk berlari, hingga lupa menikmati pemandangan. Kita terlalu fokus pada pencapaian, hingga mengabaikan pertumbuhan. Padahal, esensi hidup bukan hanya tentang hasil, tapi juga tentang bagaimana kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri di tengah segala tantangan yang datang silih berganti. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa setiap orang berjuang dengan cara yang berbeda. Ada yang berjuang dalam diam, ada yang bertahan dalam sepi, dan ada pula yang memilih untuk tersenyum meski hatinya berantakan. Kita tidak bisa mengukur kesuksesan hanya dari apa yang tampak. Kadang, kemenangan terbesar adalah ketika kita tetap memilih bangkit setelah dihancurkan berkali-kali, tetap percaya pada kebaikan setelah dikhianati berkali-kali. Belajar melepaskan adalah salah satu bentuk cinta yang paling dewasa. Kita melepaskan bukan karena menyerah, tetapi karena kita paham bahwa menggenggam sesuatu yang menyakitkan hanya akan melukai diri lebih dalam. Kita melepaskan bukan karena tidak lagi peduli, tapi karena kita mulai mengerti bahwa cinta sejati tidak memaksa, dan keikhlasan jauh lebih mulia daripada memiliki yang tidak lagi menghargai. Dan saat kita mulai berdamai dengan kenyataan, kita pun mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang lain. Kadang, kebahagiaan datang dari secangkir teh di pagi hari, dari buku yang membangkitkan semangat, dari tawa kecil yang hadir tiba-tiba. Kebahagiaan yang tulus adalah ketika kita berhenti menunggu sesuatu yang besar, dan mulai bersyukur atas hal-hal kecil yang dulu kita anggap sepele. Kita akan menyadari bahwa semua luka yang pernah ada, perlahan akan membentuk ketangguhan. Bahwa air mata yang dulu kita anggap kelemahan, sebenarnya adalah bentuk paling murni dari kekuatan manusia. Karena hanya hati yang penuh cinta yang bisa terluka sedalam itu, dan hanya jiwa yang kuat yang mampu memaafkan meski dihancurkan berkali-kali. Masa lalu tidak pernah bisa diubah. Tapi cara kita memandang masa lalu bisa menentukan bagaimana kita melangkah ke depan. Kita bisa memilih untuk terus diselimuti penyesalan, atau kita bisa mengubah luka itu menjadi bahan bakar untuk bangkit dan tumbuh. Tidak ada yang salah dengan jatuh. Yang menjadi masalah adalah ketika kita menyerah untuk mencoba lagi. Kadang, kita perlu menutup pintu dengan tegas, bukan karena kita benci, tetapi karena kita sadar bahwa tidak semua yang datang pantas diberi ruang tinggal. Kita perlu belajar membedakan antara siapa yang membawa ketenangan dan siapa yang hanya datang membawa keraguan. Karena hidup ini terlalu singkat untuk kita isi dengan orang-orang yang tidak tahu cara menghargai keberadaan kita. Hargai prosesmu. Meskipun lambat, meskipun tidak ada yang melihat, meskipun tak seorang pun memberi pujian. Ingatlah bahwa bunga pun mekar dalam diam. Ia tidak memaksa siapapun untuk melihat, tapi keindahannya tetap nyata. Begitu juga dengan dirimu. Prosesmu adalah keajaiban yang sedang berjalan. Jangan biarkan pandangan orang lain membuatmu meragukan nilaimu sendiri. Kadang yang kamu butuhkan bukan motivasi dari luar, tetapi momen hening untuk mendengar suara hatimu sendiri. Di dalam sana, sebenarnya kamu sudah tahu apa yang kamu inginkan, apa yang pantas untuk kamu perjuangkan, dan apa yang seharusnya kamu lepaskan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mempercayai dirimu lebih dalam. Karena tak ada kompas yang lebih jujur dari hati yang tulus. Hidup bukan tentang siapa yang lebih dulu mencapai puncak, tapi tentang siapa yang tetap berjalan meski jalannya terjal dan penuh rintangan. Karena yang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang tidak berhenti mencoba meski berkali-kali gagal. Dan kamu, dengan segala luka dan usahamu yang diam-diam, sudah jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Teruslah melangkah meski pelan. Teruslah belajar meski dunia seakan tak peduli. Teruslah berharap meski harapan itu sering dikhianati.
Karena harapan adalah satu-satunya hal yang membuat kita tetap hidup ketika segalanya terasa runtuh. Jangan biarkan kekecewaan hari ini mencuri semangat yang kamu bangun sejak lama. Kamu layak untuk memperjuangkan hidup yang lebih baik. Berjanjilah pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak akan membiarkan kekecewaan mengubah hatimu menjadi keras. Jangan biarkan luka-luka itu membuatmu kehilangan rasa percaya. Karena dunia ini sudah cukup dingin. Jadilah orang yang tetap hangat, meski pernah dikhianati. Jadilah cahaya bagi dirimu sendiri, meski tidak ada satupun lentera yang menyala untukmu. Jika suatu hari kamu melihat ke belakang, ingatlah semua momen ketika kamu ingin menyerah tapi memilih untuk bertahan. Ingatlah malam-malam panjang yang kamu lewati sendirian, dengan doa dan harapan yang kamu peluk erat. Semua itu bukan sia-sia. Semua itu adalah bukti bahwa kamu memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang mungkin tidak disadari orang lain, tapi kamu tahu, itu nyata. Jika suatu hari kamu merasa sendirian, jangan langsung percaya bahwa kamu benar-benar sendiri. Kadang, yang membuat kita merasa sepi bukan karena tak ada siapa-siapa, tapi karena kita terlalu berharap pada orang yang salah. Kita lupa bahwa kekuatan sejati justru muncul ketika kita belajar menemani diri sendiri, tanpa berharap seseorang datang menyelamatkan. Karena pada akhirnya, yang paling bisa kita andalkan adalah keteguhan hati kita sendiri. Mereka yang tampak tenang bukan berarti hidupnya tanpa badai. Justru mungkin, mereka telah belajar berdamai dengan segala gelombang yang pernah menerpa. Tenang itu bukan karena hidup mereka mudah, tapi karena mereka memilih untuk tidak membiarkan kesulitan merusak kedamaian dalam diri. Dan kamu pun bisa belajar seperti itu, belajar untuk tetap tenang meski banyak hal tidak sesuai harapan. Seringkali, yang paling menyakitkan bukanlah kepergian seseorang, tetapi bagaimana cara mereka pergi. Tanpa penjelasan, tanpa permisi, meninggalkan luka yang tak diberi kesempatan untuk sembuh dengan cara yang sehat. Tapi dari situlah kita belajar bahwa tidak semua kepergian butuh alasan. Ada orang-orang yang hanya hadir untuk sebentar, mengajarkan sesuatu, lalu hilang. Kita hanya perlu menerimanya tanpa harus mencari semua jawaban. Jangan biarkan luka membuatmu merasa tidak layak dicintai. Tidak ada luka yang menjadikan seseorang lebih buruk. Justru, luka adalah bukti bahwa kamu pernah merasakan, pernah mencintai, pernah peduli. Dan itu bukan kelemahan. Itu kekuatan. Tidak semua orang berani membuka hatinya. Tidak semua orang mampu merasakan sedalam itu. Maka, jangan anggap luka itu sebagai aib. Anggaplah sebagai tanda bahwa kamu masih punya hati yang hidup. Ada kalanya hidup mengajarkan kita pelajaran paling penting melalui kehilangan. Kita kehilangan orang, kehilangan kesempatan, kehilangan rasa percaya. Tapi di balik semua kehilangan itu, selalu ada ruang untuk menemukan sesuatu yang lebih penting, diri kita sendiri. Terkadang, kita harus kehilangan semuanya agar bisa benar-benar mengenal siapa kita sebenarnya. Di titik terendah itulah, kebijaksanaan mulai tumbuh. Berhentilah membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Karena setiap orang memulai dari titik yang berbeda, berjalan di lintasan yang berbeda, dan menghadapi rintangan yang berbeda. Apa gunanya merasa kecil hanya karena orang lain tampak lebih cepat? Kamu tidak tahu seberapa jauh mereka sudah berjalan. Kamu hanya perlu fokus pada langkahmu sendiri, karena satu langkah kecil pun tetap berarti jika itu membawa kamu ke arah yang benar. Ketika kamu mulai merasa tidak cukup, cobalah untuk menengok ke belakang dan lihat sejauh apa kamu telah melangkah. Jangan ukur dirimu dari pencapaian orang lain. Ukurlah dirimu dari seberapa keras kamu berusaha meskipun tidak ada yang melihat. Seberapa kuat kamu bertahan meskipun tak ada yang memuji. Itu yang menjadikanmu istimewa. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tidak berhenti berjuang. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah tentang membebaskan dirimu dari beban yang terus kamu pikul. Tidak semua orang pantas diberi kesempatan kedua, tapi setiap orang pantas mendapatkan ketenangan hati. Dan itu hanya bisa kamu dapatkan ketika kamu memilih untuk melepaskan. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Karena kamu pantas hidup tanpa racun dari masa lalu. Dalam hidup ini, kamu akan menemui orang yang memuji kesabaranmu, yang memanfaatkan kebaikanmu, bahkan yang meremehkan kemampuanmu. Tapi ingatlah, mereka bukan cermin yang menentukan nilaimu.
Mereka hanya latar yang memperkuat karakter dan keyakinanmu. Biarkan mereka berkata apa yang mereka mau, tapi jangan biarkan mereka mengubah siapa kamu sebenarnya. Keteguhan hati tidak terbentuk dari pujian, tapi dari tantangan. Ketika kamu jatuh dan tak ada yang menolongmu, disitulah kamu belajar berdiri sendiri. Ketika kamu gagal dan semua menjauh, disitulah kamu belajar mempercayai diri sendiri. Maka, jangan sesali saat-saat sulit. Karena dari sanalah keberanianmu ditempa. Dan dari sanalah kamu akan tahu bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Kadang, kita terlalu sibuk mencari cinta, sampai lupa untuk mencintai diri sendiri. Kita berharap seseorang datang untuk menyelamatkan, padahal kita sendiri punya kekuatan untuk menyembuhkan. Jangan tunggu cinta datang dari luar. Mulailah dari dalam. Perlakukan dirimu dengan hormat, dengan sabar, dan dengan kasih. Karena hanya orang yang tahu cara mencintai dirinya yang bisa mencintai orang lain dengan sehat. Orang-orang tidak selalu akan mengerti keputusanmu. Tapi itu tidak berarti kamu salah. Jangan takut untuk berjalan di jalan yang berbeda. Terkadang, kamu harus memilih jalan yang sepi agar bisa benar-benar mendengar suara hatimu. Bukan semua orang akan setuju. Tapi kamu tidak butuh persetujuan untuk menjadi diri sendiri. Kamu hanya butuh keberanian untuk tetap teguh meski berjalan sendirian. Belajar untuk tidak selalu menjelaskan diri adalah bentuk kebijaksanaan. Tidak semua orang pantas tahu alasan di balik pilihanmu. Kadang, semakin kamu mencoba menjelaskan, semakin kamu disalahpahami. Maka, diam bukan berarti lemah. Diam adalah perlindungan. Bukan untuk menyembunyikan kebenaran, tapi untuk menjaga energi agar tidak habis di tempat yang tidak perlu. Saat kamu merasa tak ada kemajuan, itu bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi, kamu sedang menumbuhkan sesuatu yang belum tampak ke permukaan. Seperti akar yang tumbuh di bawah tanah sebelum pohon menjulang tinggi, begitu juga pertumbuhanmu. Percayalah pada proses yang tidak terlihat. Karena semua yang besar dimulai dari benih kecil yang sabar menunggu waktu yang tepat untuk tumbuh. Setiap malam yang kamu lewati dengan tangisan, setiap pagi yang kamu mulai dengan berat hati, semuanya tidak akan sia-sia. Rasa sakit itu tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Cukup jadi versi terbaik dari dirimu hari ini. Itu sudah luar biasa. Karena tidak semua orang punya keberanian untuk mencoba lagi setelah hancur. Jangan tunggu hari baik untuk memulai. Kadang, hari yang paling kelabu justru adalah awal dari perjalanan paling terang. Jangan tunggu mood baik, dukungan, atau motivasi dari luar. Terkadang, kamu harus menciptakan sendiri cahaya itu, meskipun dengan tangan yang gemetar. Mulailah dari apa yang kamu punya, dari apa yang kamu tahu, dari tempatmu berdiri sekarang. Karena langkah pertama selalu menentukan arah selanjutnya. Dan bila kamu merasa semuanya terlalu berat, istirahatlah. Tapi jangan berhenti. Beri dirimu waktu untuk bernapas, tapi jangan lupakan tujuanmu. Tidak apa-apa melambat. Tidak apa-apa merasa lelah. Tapi tetaplah berjanji pada dirimu sendiri bahwa kamu akan bangkit. Karena kamu layak sampai ke tempat yang kamu impikan. Meski butuh waktu. Meski butuh luka. Meski butuh air mata. Ketika dunia terlalu berisik, temukan ruang sunyi untuk merenung. Karena dalam keheningan, kita sering menemukan jawaban yang tak pernah kita dengar di tengah keramaian. Jangan takut untuk menyendiri. Kadang, justru di saat sendiri kita benar-benar mengenal siapa diri ini. Apa yang benar-benar penting. Apa yang harus kita perjuangkan. Dan apa yang harus kita lepaskan. Dan setiap kali kamu merasa tidak punya apa-apa, ingatlah bahwa kamu masih punya dirimu sendiri. Itu sudah cukup untuk memulai lagi. Dunia mungkin mengambil banyak hal darimu, tapi tidak bisa mengambil jiwamu. Selama kamu masih punya semangat, selama kamu masih punya harapan, kamu masih bisa bangkit dan menciptakan kembali hidup yang kamu inginkan. Tidak harus sempurna. Cukup nyata dan tulus. Hidup kadang memaksa kita menempuh jalan terjal yang bahkan tidak kita pilih sendiri. Tapi justru dari jalan yang tak kita rencanakan itu, kita menemukan versi diri yang tidak pernah kita bayangkan. Kita menemukan bahwa kita bisa lebih tabah dari yang kita kira, lebih kuat dari yang tampak di permukaan. Terkadang,
Hidup tidak memberikan apa yang kita inginkan karena ingin menunjukkan bahwa kita mampu menghadapi yang lebih besar dari itu. Kita seringkali terlalu terburu-buru ingin sampai di tujuan, sampai lupa bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian terpenting dari hidup. Setiap langkah, setiap rintangan, setiap kejatuhan, semuanya punya peran untuk membentuk karakter kita. Tak ada satupun momen yang sia-sia jika kita bersedia belajar darinya. Bahkan rasa sakit sekalipun, kalau kita hadapi dengan kesadaran, bisa menjadi guru yang bijaksana. Ada hari-hari di mana kita merasa tidak dihargai meski sudah memberikan yang terbaik. Tapi dari sanalah kita belajar untuk memberi bukan karena ingin dilihat, melainkan karena kita tahu itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kita tidak hidup untuk validasi orang lain. Kita hidup untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri, walaupun tidak selalu mendapat tepuk tangan. Kadang kita merasa terjebak dalam hidup yang tidak kita impikan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa keluar. Hidup bukan soal tempat kita lahir, tapi bagaimana kita memilih untuk tumbuh. Tak peduli seberapa buruk masa lalu, kita selalu punya kesempatan untuk memulai ulang. Dan terkadang, memulai ulang adalah pilihan paling berani yang bisa diambil oleh seseorang. Kita sering takut untuk gagal karena takut dinilai rendah. Padahal gagal itu biasa. Yang luar biasa adalah mereka yang tetap mencoba walaupun gagal berulang kali. Gagal bukan akhir dari cerita, tapi proses untuk menemukan cara yang tepat. Orang-orang yang hebat bukan yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang tetap berdiri setiap kali jatuh. Terlalu sering kita menyalahkan keadaan, padahal yang perlu kita ubah adalah sudut pandang kita. Dunia ini tidak akan selalu memberi jalan mulus, tapi kamu bisa memilih untuk berjalan dengan cara yang berbeda. Ketika kita berhenti menyalahkan dan mulai bertanggung jawab, disitulah kekuatan sejati mulai tumbuh. Kitalah yang menentukan arah, bukan keadaan. Kadang yang paling kita butuhkan bukan solusi, tapi keberanian untuk menerima kenyataan. Tidak semua hal bisa kita ubah, tapi semua hal bisa kita sikapi dengan cara yang berbeda. Ketika kita belajar menerima, beban di hati jadi lebih ringan. Dan dari situlah muncul kekuatan untuk bertindak lebih bijak, bukan karena kita lemah, tapi karena kita tahu kapan harus melangkah dan kapan harus melepaskan. Kebaikan tidak selalu berbalas kebaikan. Tapi bukan berarti kita berhenti berbuat baik. Kita tidak sedang berdagang dengan dunia, kita sedang menanam untuk kebaikan diri sendiri. Bahkan jika tidak ada satupun yang menghargai, kebaikan tetap akan menemukan jalannya. Jika tidak di mata manusia, maka di hadapan Tuhan. Banyak orang mengejar kesuksesan karena ingin terlihat hebat. Tapi sesungguhnya, kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa tidur dengan tenang karena tidak menyakiti siapapun dalam proses mencapainya. Bukan seberapa tinggi pencapaianmu, tapi seberapa bersih hatimu saat mencapainya. Karena hidup yang bermakna bukan yang penuh pujian, tapi yang membawa manfaat. Terkadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita lupa bahwa kita manusia, bukan mesin. Kita boleh lelah. Kita boleh bingung. Yang penting, jangan berhenti. Perlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan sahabat, dengan penuh pengertian, dengan kelembutan, dan dengan kasih. Karena kamu adalah satu-satunya orang yang akan menemani dirimu sepanjang hidup ini. Rasa kecewa tidak akan pernah bisa kita hindari sepenuhnya. Tapi kita bisa memilih apakah kecewa itu akan menjadi luka atau pelajaran. Banyak hal tidak berjalan sesuai harapan, tapi itu bukan berarti hidup berhenti di sana. Setiap kekecewaan bisa menjadi batu loncatan jika kita bersedia meletakkannya di bawah kaki, bukan membiarkannya menimpa kepala. Ketika seseorang melukai kita, pilihan terbesar adalah bagaimana kita meresponsnya. Kita bisa menyimpan dendam dan membiarkan racun itu merusak hati, atau kita bisa memilih untuk sembuh dan melanjutkan hidup dengan lebih ringan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban yang tidak perlu kita bawa lagi. Untuk mereka, tidak selalu. Untuk diri sendiri, pasti. Tak semua pertanyaan harus segera dijawab. Ada hal-hal yang jawabannya baru datang setelah waktu berlalu. Ada keputusan yang baru kita pahami maknanya setelah luka sembuh. Maka bersabarlah dengan prosesmu. Percayalah bahwa waktu tidak hanya menyembuhkan, tapi juga menjelaskan. Asal kita tidak menyerah di tengah jalan. Hidup tidak selalu soal menang atau kalah. Kadang hidup hanya meminta kita untuk hadir sepenuh hati,
melakukan yang terbaik, dan menyerahkan hasilnya. Tidak semua usaha harus membuahkan hasil langsung. Yang penting adalah niat dan ketulusan dalam menjalaninya. Karena buah yang paling manis seringkali tumbuh dari pohon yang paling sabar. Kita tidak bisa menghindari kesulitan, tapi kita bisa memilih bagaimana menghadapinya. Ketika badai datang, kita bisa panik dan menyerah, atau kita bisa belajar menari dalam hujan. Tidak mudah memang, tapi bisa dilatih. Ketegaran bukan sesuatu yang diwariskan, melainkan dibentuk dari pengalaman yang terus-menerus. Banyak yang takut melangkah karena merasa belum siap. Padahal kesiapan itu datang saat kita mulai bergerak, bukan saat kita terus menunggu. Tidak ada waktu yang benar-benar sempurna. Tapi selalu ada langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini. Bahkan satu langkah saja sudah cukup untuk mematahkan kebekuan. Jika kamu merasa hidupmu tidak berubah, coba perhatikan kebiasaanmu. Karena hidup dibentuk oleh hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Ubah kebiasaanmu, maka perlahan hidupmu pun ikut berubah. Tidak perlu revolusi besar. Kadang cukup dengan satu niat yang sungguh-sungguh, satu tindakan yang konsisten, dan satu alasan kuat untuk terus bertahan. Belajarlah melihat sisi terang, meskipun gelap masih menyelimuti. Optimisme bukan soal menutup mata dari kenyataan, tapi soal memilih untuk percaya bahwa selalu ada harapan di balik kesulitan. Dan harapan itu cukup untuk membuat kita terus bergerak. Bahkan jika langkah kita terseok, yang penting arah kita benar. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai garis akhir, tapi tentang siapa yang tetap berjalan meski banyak rintangan. Jangan khawatir jika kamu tertinggal. Selama kamu tetap melangkah, kamu masih dalam jalur yang benar. Yang penting bukan kecepatan, tapi keteguhan. Karena yang bertahanlah yang akan sampai. Dan jika semua terasa sunyi, ingatlah bahwa sunyi bukan berarti kosong. Kadang sunyi justru memberi kita ruang untuk merenung, untuk mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk. Jangan takut pada kesendirian. Kadang kesendirian adalah proses penting sebelum kamu benar-benar bisa terhubung dengan orang lain secara utuh. Ketika kamu merasa hidup begitu berat, cobalah berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk menarik napas panjang dan melihat ulang dari sudut pandang yang berbeda. Banyak hal dalam hidup ini tidak bisa kita kontrol, tapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Disitulah letak kebebasan sejati, bukan dalam bebas dari masalah, tapi dalam kemampuan memilih sikap saat masalah datang. Bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi rasa syukurlah yang menghadirkan kebahagiaan. Ketika kita mulai menghargai hal-hal kecil dalam hidup, kita akan menyadari betapa kayanya hidup ini sebenarnya. Sebuah senyum dari orang asing, secangkir kopi hangat di pagi hari, atau suara hujan yang menenangkan, semua itu bisa jadi sumber bahagia, jika kita mau membuka mata dan hati. Hidup seringkali seperti teka-teki yang tak langsung kita mengerti. Tapi seiring waktu, potongan demi potongan akan saling melengkapi dan membentuk gambaran yang utuh. Jangan terburu-buru memahami segalanya. Bersabarlah. Percayalah. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa alasan, termasuk air mata dan luka yang kamu alami. Kadang kita begitu fokus pada apa yang belum tercapai, sampai lupa merayakan apa yang sudah dilewati. Padahal bertahan sejauh ini pun adalah pencapaian luar biasa. Kita masih di sini, masih bernapas, masih mau mencoba, itu bukti bahwa kita tidak menyerah. Maka jangan terlalu keras menilai diri sendiri. Kamu layak dihargai, terutama oleh dirimu sendiri. Ketika orang lain tak mempercayai kemampuanmu, itu bukan berarti kamu tidak mampu. Itu hanya berarti mereka belum melihat sejauh apa kamu bisa melangkah. Tugasmu bukan membuktikan kepada mereka, tapi terus berjalan untuk dirimu sendiri. Sebab ketika kamu berhasil nanti, kamu akan tahu bahwa kamu bisa bukan karena dukungan mereka, tapi karena keyakinanmu sendiri. Kita tidak bisa memaksa orang lain memahami isi hati kita. Tidak semua orang mampu melihat dari sudut yang sama. Tapi kita bisa memilih untuk tetap bersikap baik, tanpa mengharapkan pemahaman. Tidak semua kebaikan perlu disorot. Kadang kebaikan yang paling murni adalah yang dilakukan diam-diam, tanpa pengakuan. Ketika hidup mulai terasa membosankan, mungkin itu sinyal bahwa kamu butuh sesuatu yang baru. Bukan berarti semuanya salah, tapi bisa jadi ada bagian dalam dirimu yang ingin bertumbuh.
dengarkan suara itu. Beranikan diri untuk mencoba hal-hal baru, mengeksplorasi potensi yang belum kamu kenal. Karena bisa jadi, kebahagiaan berikutnya tersembunyi di tempat yang belum pernah kamu datangi. Ada kalanya yang kamu butuhkan bukan jawaban dari orang lain, tapi keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Apa yang benar-benar kamu inginkan? Apa yang membuat hatimu tenang? Kadang kita terlalu sibuk mengikuti ekspektasi orang, sampai lupa mendengarkan panggilan hati. Padahal jawaban yang kita cari di luar, seringkali sudah ada di dalam. Kegagalan adalah bentuk cinta Tuhan yang tak semua orang mampu lihat. Ia hadir untuk menyelamatkan kita dari jalan yang salah, atau untuk memperkuat kaki kita sebelum melangkah lebih jauh. Maka jangan benci kegagalan. Peluk ia sebagai bagian dari prosesmu menjadi kuat. Karena dari situlah kamu belajar, bukan dari zona nyaman. Tidak ada kehidupan yang benar-benar bebas dari rasa takut. Tapi orang yang hebat bukan yang tidak pernah takut, melainkan yang tetap melangkah meski takut. Berani itu bukan tentang tidak merasa gentar, tapi tentang tidak membiarkan rasa takut menghentikan langkahmu. Semakin kamu mencoba, semakin kecil ketakutan itu jadi. Seringkali kita mengira kebahagiaan itu terletak pada pencapaian besar. Tapi justru dalam hal-hal sederhana, kita bisa menemukan makna yang dalam. Sebuah pelukan hangat, tawa bersama orang tersayang, atau waktu tenang untuk diri sendiri, semua itu adalah bentuk kebahagiaan yang kadang luput kita syukuri karena terlalu sibuk mengejar yang belum kita miliki. Ketika kamu merasa semua orang pergi meninggalkanmu, ingatlah bahwa Tuhan tak pernah benar-benar jauh. Mungkin kamu sedang diuji untuk belajar berjalan sendiri, agar saat kamu bersama orang lain nanti, kamu tidak bergantung, tapi berbagi. Kesendirian bukan hukuman, tapi panggilan untuk bertumbuh secara pribadi. Ada saat di mana kamu perlu berjuang diam-diam. Bukan karena kamu lemah, tapi karena tidak semua orang pantas tahu isi hatimu. Kadang ketenangan justru datang dari menjaga jarak dari keramaian dan memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena sadar tidak semua pertempuran perlu ditanggapi. Kita seringkali menunggu waktu yang tepat untuk memulai. Padahal waktu terbaik untuk berubah adalah sekarang. Tidak peduli seberapa kecil langkah pertamamu, yang penting adalah kamu tidak berhenti. Karena langkah kecil hari ini bisa jadi awal dari perubahan besar di masa depan. Memaafkan diri sendiri adalah proses yang sulit, tapi sangat penting. Kita terlalu sering menyesali kesalahan masa lalu dan menghukum diri tanpa henti. Padahal, setiap orang pernah salah. Yang membuat kita dewasa adalah ketika kita bisa menerima kesalahan itu, belajar darinya, dan tetap memilih untuk mencintai diri sendiri. Hidup ini tidak selalu tentang mencapai garis akhir, tapi juga tentang menikmati perjalanan. Belajar menghargai proses akan membuat kita lebih tenang. Tidak semua orang akan paham betapa berat langkahmu, tapi itu tidak apa-apa. Yang penting kamu tahu bahwa kamu sedang menuju versi terbaik dari dirimu. Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Kita semua punya waktu masing-masing. Ada yang tumbuh cepat, ada yang butuh waktu lama. Tapi keduanya tetaplah pertumbuhan. Yang penting adalah kamu tetap bergerak, meski perlahan. Karena lambat bukan berarti gagal, itu hanya berarti kamu sedang belajar dengan penuh kesadaran. Rasa ragu itu wajar. Tapi jangan biarkan keraguan menghalangimu mengambil peluang. Banyak pintu tidak terbuka bukan karena dikunci, tapi karena kita terlalu takut mengetuknya. Maka cobalah. Meski takut. Meski ragu. Karena dari keberanian kecil itu, akan lahir kekuatan besar yang tidak pernah kamu sangka. Saat kamu merasa tidak berguna, coba ingat satu hal baik yang pernah kamu lakukan untuk seseorang. Bisa jadi itu hanya hal kecil bagimu, tapi sangat berarti bagi mereka. Kita sering lupa bahwa kebaikan kecil pun bisa berdampak besar. Maka jangan pernah meremehkan kehadiranmu di dunia ini. Kamu penting, meski tidak selalu terlihat. Setiap kali kamu merasa seperti sedang berjalan di lorong gelap tanpa cahaya di ujungnya, percayalah bahwa kegelapan itu tidak abadi. Bahkan malam yang paling kelam pun akan berakhir saat fajar datang. Mungkin saat ini kamu belum melihat terang, tapi kamu sedang berjalan ke arahnya. Tetaplah melangkah, meski pelan, karena diam di tempat hanya akan membuatmu tenggelam dalam ketakutan. Tidak semua hal yang terasa tidak adil berarti hidup membencimu. Kadang, ketidakadilan itu hadir untuk membentuk kepekaanmu terhadap rasa empati.
Supaya suatu hari nanti, ketika kamu berdiri di tempat yang lebih tinggi, kamu tahu bagaimana rasanya berada di bawah. Dan kamu akan menggunakan posisi itu bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk mengangkat orang lain yang sedang jatuh. Orang yang paling terlihat kuat, seringkali adalah mereka yang pernah jatuh paling keras. Mereka belajar berdiri bukan karena tidak pernah tersungkur, tapi karena mereka tidak membiarkan kegagalan menjadi akhir dari segalanya. Mereka tahu bahwa sakit itu bagian dari pendewasaan. Dan luka, jika dirawat dengan bijak, bisa berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Ketika kamu merasa hidupmu berjalan lambat, ingatlah bahwa akar pohon pun tumbuh jauh ke dalam tanah sebelum batangnya menjulang ke langit. Ada proses tersembunyi yang sedang berlangsung dalam dirimu. Proses yang mungkin tidak dilihat orang lain, tapi kelak akan menjadi dasar dari kekuatanmu. Maka bersabarlah. Beri dirimu waktu untuk bertumbuh secara utuh. Terkadang kita terlalu sibuk menunggu orang yang bisa menyelamatkan kita, tanpa sadar bahwa kita sendiri punya kekuatan untuk bangkit. Jangan gantungkan harapanmu sepenuhnya pada orang lain. Mereka bisa saja datang dan pergi. Tapi dirimu sendiri, itulah satu-satunya orang yang akan selalu ada bersamamu sampai akhir. Jadi belajarlah menjadi penyelamat untuk dirimu sendiri terlebih dahulu. Ada pertempuran yang hanya bisa dimenangkan dengan ketenangan, bukan dengan kemarahan. Hidup tidak selalu bisa dihadapi dengan emosi yang meledak-ledak. Kadang, diam lebih tajam daripada ribuan kata. Kadang, mundur selangkah bukan tanda kalah, tapi cara untuk menghindari luka yang tidak perlu. Pilih pertempuranmu dengan bijak. Tidak semua layak untuk diperjuangkan. Saat kamu merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, bisa jadi itu adalah jiwa yang sedang memanggilmu untuk berubah. Tidak semua keresahan adalah pertanda buruk. Beberapa di antaranya adalah suara batin yang memintamu keluar dari zona nyaman. Dengarkan. Karena terkadang, dari ketidaknyamananlah muncul kebangkitan yang besar. Jika kamu pernah disakiti oleh orang yang kamu percayai, jangan buru-buru menutup hatimu. Bukan karena mereka layak diberi kesempatan lagi, tapi karena kamu layak untuk mencintai dan dicintai tanpa rasa takut. Jangan biarkan kesalahan orang lain menciptakan dinding dalam dirimu. Biarkan kamu tetap lembut, meski dunia seringkali keras. Kita seringkali berusaha keras untuk terlihat baik di mata orang lain, sampai lupa menjadi baik untuk diri sendiri. Kita merias wajah agar terlihat kuat, tapi mengabaikan luka di dalam hati yang belum sembuh. Mulailah berbaik hati pada dirimu sendiri. Kamu tidak harus sempurna. Cukup jadi versi jujur dari dirimu yang sedang belajar setiap hari. Jangan takut kehilangan orang yang tidak menghargaimu. Kehilangan mereka justru akan membuka ruang bagi orang yang tahu caranya memperlakukanmu dengan layak. Kadang kita terlalu lama mempertahankan sesuatu yang tidak layak dipertahankan, hanya karena takut sendiri. Padahal kesendirian yang damai jauh lebih baik daripada kebersamaan yang menyakitkan. Ketika kamu merasa hidupmu berjalan mundur, ingat bahwa anak panah pun harus ditarik ke belakang dulu sebelum melesat maju. Jangan anggap kemunduran sebagai kegagalan. Bisa jadi itu adalah fase untuk mengumpulkan tenaga, untuk mempersiapkan lompatan yang lebih tinggi. Jadi tahan sebentar, sabar sebentar, dan bersiaplah untuk terbang lebih jauh. Satu hal yang pasti dalam hidup ini adalah perubahan. Orang-orang akan datang dan pergi. Keadaan akan naik dan turun. Tapi selama kamu tidak kehilangan arah, kamu akan tetap baik-baik saja. Jadikan prinsip dan nilai dalam dirimu sebagai kompas. Maka sekalipun badai datang, kamu tahu kemana harus melangkah. Tak ada yang salah dengan memulai kembali. Bahkan jika itu berarti kamu harus memulai dari nol. Kadang, memulai dari nol justru memberi kamu kesempatan untuk membangun ulang fondasi yang lebih kuat, yang lebih jujur, yang lebih kamu. Jadi jangan malu dengan kata mengulang. Lebih baik mengulang dengan sadar daripada terus berjalan dengan arah yang salah. Hidup tidak akan pernah berhenti mengujimu. Tapi itu bukan karena Tuhan ingin melihatmu menderita. Itu karena Tuhan ingin kamu bertumbuh. Ujian-ujian itu seperti api yang membakar sisi rapuh dari dirimu, hingga yang tersisa hanyalah bagian terkuatmu. Maka jangan hindari ujian. Hadapi dengan kepala tegak dan hati yang berserah. Kadang, yang kamu butuhkan bukan nasihat atau motivasi dari orang lain, tapi pelukan hangat dan pengertian. Dunia terlalu cepat menyuruh kita untuk kuat,
padahal tak apa untuk merasa lelah. Tak apa menangis. Tak apa mengakui bahwa kamu belum baik-baik saja. Itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa kamu manusia yang hidup dan punya hati. Jika kamu pernah gagal, itu berarti kamu pernah berani mencoba. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Banyak orang bahkan tidak berani melangkah karena takut gagal. Tapi kamu sudah membuktikan bahwa kamu punya nyali. Gagal bukan akhir cerita. Itu hanya satu bab dari perjalanan panjangmu. Dan bab berikutnya bisa jadi adalah kemenangan. Belajarlah untuk merasa cukup tanpa harus memiliki segalanya. Kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang kamu miliki, tapi dari bagaimana kamu melihat apa yang kamu punya. Orang yang tahu bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk tersenyum, meski hidup tidak selalu memihak. Dan senyuman yang tulus adalah kekuatan yang tak bisa diukur. Ketika seseorang memperlakukanmu tidak adil, itu adalah refleksi dari siapa mereka, bukan siapa kamu. Jangan biarkan perlakuan buruk mereka meracuni jiwamu. Kamu punya hak untuk bahagia, untuk damai, dan untuk menjaga dirimu dari energi negatif. Pilih siapa yang boleh masuk ke dalam hidupmu. Jaga ruang jiwamu dengan bijak. Cinta yang paling tulus adalah yang tidak meminta imbalan. Seperti kasih seorang ibu, atau doa diam-diam dari seseorang yang peduli. Jadilah orang yang mencintai tanpa syarat. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu kuat. Kuat untuk tidak menggantungkan cinta pada balasan. Kuat untuk mencintai hanya karena cinta itu sendiri. Jangan biarkan kegagalan mengubah caramu memandang diri sendiri. Kamu bukan hasil dari satu kesalahan atau keputusan yang salah. Kamu adalah perjalanan yang masih terus berlangsung. Setiap kegagalan adalah satu batu loncatan, bukan batu nisan. Tidak ada yang berhak menutup jalanmu hanya karena kamu pernah terjatuh. Selama kamu punya semangat untuk bangkit, kamu masih punya kesempatan untuk menang. Ketika kamu melihat orang lain sukses, jangan langsung merasa iri. Kamu tidak tahu berapa banyak air mata yang mereka telan dalam diam. Kamu tidak tahu berapa banyak malam yang mereka lewati dalam kegelisahan. Jangan bandingkan hasil akhir mereka dengan prosesmu yang sedang berjalan. Fokuslah pada langkahmu sendiri. Satu-satunya orang yang perlu kamu kalahkan adalah dirimu yang kemarin. Berhentilah mencari validasi dari semua orang. Tidak semua orang akan memahami jalanmu, dan itu tidak apa-apa. Kebahagiaan sejati datang ketika kamu berhenti hidup demi ekspektasi orang lain. Ketika kamu mulai mencintai diri sendiri, bahkan sebelum ada yang menghargaimu. Saat itulah kamu benar-benar bebas. Bebas menjadi dirimu, tanpa beban topeng dan kepura-puraan. Terkadang kita merasa kesepian bukan karena tak ada orang di sekitar kita, tapi karena kita tidak jujur pada diri sendiri. Kita memaksa diri untuk tersenyum padahal sedang hancur. Kita bilang baik-baik saja padahal hati kita retak. Mulailah berdamai dengan kejujuran. Tidak apa-apa merasa rapuh. Itu adalah bagian dari proses menjadi kuat yang sebenarnya. Jangan pernah remehkan langkah kecil. Bahkan satu langkah yang nyaris tak terlihat, tetap lebih berarti daripada tidak melangkah sama sekali. Setiap hari kamu bangun dengan tekad untuk mencoba lagi, kamu sedang menciptakan perubahan. Mungkin tak terlihat hari ini, tapi kelak kamu akan bersyukur karena tidak pernah menyerah saat itu. Hidup memang tidak selalu sesuai rencana, tapi bukan berarti hidupmu sia-sia. Kadang Tuhan mengubah arah kita untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang kita tak tahu. Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa semuanya buruk hanya karena tak sesuai keinginan. Bisa jadi, belokan tak terduga itu adalah jalan tercepat menuju versi terbaik dari dirimu. Kebahagiaan itu bukan tujuan akhir, tapi cara kamu menjalani perjalanan. Jika kamu terus menunda bahagia sampai semua sempurna, kamu akan terus kecewa. Belajarlah untuk menikmati yang kecil, merayakan pencapaian yang sederhana, dan bersyukur atas hal-hal yang tak pernah kamu sadari dulu. Karena bisa tertawa hari ini pun adalah sebuah anugerah. Saat kamu mulai mempertanyakan arti dari semua perjuanganmu, ingat bahwa bunga pun butuh waktu untuk mekar. Tidak semua hasil bisa langsung dinikmati. Proses panjang yang kamu lalui sedang menyiapkanmu untuk hari di mana kamu akan bersinar. Tetap jaga niatmu. Tetap jaga kerja kerasmu. Buah dari usahamu akan datang di waktu yang tepat. Terkadang luka dari masa lalu muncul kembali bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengingatkanmu bahwa kamu telah jauh melangkah.
Kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kamu lebih bijak, lebih kuat, lebih sabar. Jangan takut menghadapi bayang-bayang itu. Hadapi mereka dengan kepala tegak dan hati yang utuh. Karena kamu tidak berjalan sendirian. Belajarlah untuk memaafkan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas mendapatkan ketenangan. Dendam hanya mengikatmu pada luka yang seharusnya sudah sembuh. Lepaskan beban itu. Bukan untuk mereka, tapi untukmu. Agar kamu bisa melangkah ringan dan membuka ruang bagi hal-hal yang lebih indah. Hidup tidak akan selalu memberi apa yang kamu mau, tapi akan selalu memberi apa yang kamu butuhkan untuk bertumbuh. Kadang itu berupa kehilangan, kadang berupa kesulitan. Tapi semuanya adalah bagian dari pelatihan yang lebih besar. Jangan hanya lihat rasa sakitnya. Lihat pelajaran di baliknya. Karena semua yang Tuhan izinkan terjadi, tidak pernah sia-sia. Kamu tidak harus selalu kuat. Bahkan langit pun sesekali menangis. Tapi setelah hujan, pelangi muncul. Setelah badai, langit kembali biru. Begitu juga denganmu. Saat kamu merasa tidak mampu, beri ruang untuk istirahat. Tapi jangan menyerah. Bangkitlah ketika sudah cukup tenang. Dan percayalah, kamu akan berjalan lebih jauh dari sebelumnya. Jangan biarkan masa lalu mencuri masa depanmu. Apa yang telah terjadi tak bisa diubah. Tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu melangkah ke depan. Jangan terus-menerus mengulang luka lama dalam pikiranmu. Tutup bab yang menyakitkan itu, bukan karena kamu melupakannya, tapi karena kamu memilih untuk hidup tanpa dibayang-bayangi oleh rasa sakitnya. Kadang yang paling kamu butuhkan bukan nasihat dari luar, tapi suara dari dalam dirimu yang berkata, "Saya tidak akan menyerah." Dengarkan suara itu. Biarkan dia membimbingmu saat orang lain tak mengerti perjuanganmu. Kekuatan sejati tidak selalu bersuara keras. Kadang dia hanya berbisik di hati, "Tetaplah berjalan, meski pelan." Belajar sabar bukan berarti menahan amarah, tapi mengubahnya menjadi pengertian. Belajar ikhlas bukan berarti menyerah, tapi menerima bahwa tidak semua hal bisa kamu kendalikan. Dua hal ini, sabar dan ikhlas, adalah pilar yang membuatmu bertahan dalam badai kehidupan. Pegang erat keduanya. Mereka akan menuntunmu melewati banyak hal. Jangan takut merasa sendiri. Kadang, kesendirian adalah cara semesta membuatmu mengenali siapa dirimu yang sebenarnya. Saat kamu tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara, kamu mulai berbicara pada hatimu sendiri. Dan di sanalah, kamu akan menemukan bahwa selama ini kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Tidak apa-apa jika kamu belum tahu apa yang kamu inginkan. Tidak semua orang menemukan tujuan hidupnya di awal. Beberapa harus tersesat dulu, jatuh dulu, bahkan hancur dulu, sebelum akhirnya menemukan cahaya di dalam dirinya. Jangan terburu-buru. Nikmati pencarian itu. Karena perjalanan itulah yang akan membuatmu matang. Jika kamu merasa hidup memperlambatmu, anggap itu sebagai kesempatan untuk melihat hal-hal kecil yang selama ini kamu lewatkan. Pelankan langkahmu sejenak. Dengarkan suara alam. Rasakan detak jantungmu. Sadari bahwa kamu masih hidup, dan itu sendiri adalah keajaiban. Jangan kejar segalanya sampai lupa caranya hidup. Banyak orang ingin berubah, tapi takut meninggalkan zona nyaman. Padahal zona nyaman itu seringkali adalah penjara yang kita ket sendiri agar terlihat indah. Keluar dari sana memang menakutkan. Tapi di luar sana, ada dunia yang lebih luas. Ada versi dirimu yang lebih berani, lebih tangguh, yang sedang menunggumu di ujung ketakutan itu. Ketika seseorang meninggalkanmu tanpa alasan, jangan terlalu sibuk mencari-cari kesalahan dalam dirimu. Kadang orang pergi bukan karena kamu buruk, tapi karena mereka belum siap menghargai kebaikanmu. Belajarlah melepaskan tanpa membenci. Karena tidak semua yang pergi harus kembali, dan tidak semua yang kamu inginkan harus kamu miliki selamanya. Ada orang yang memang dititipkan sementara untuk memberi pelajaran, bukan untuk menetap. Kamu tidak harus selalu terlihat baik-baik saja. Jangan takut terlihat lemah. Kerapuhanmu adalah bagian dari kemanusiaanmu. Justru saat kamu berani mengakui bahwa kamu lelah, disitulah kekuatanmu muncul. Dunia tidak butuh topengmu, dunia butuh kejujuranmu. Dan kamu pun akan lebih damai ketika berhenti pura-pura kuat hanya demi menyenangkan orang lain. Tak ada hidup yang benar-benar mulus.
Bahkan orang paling bahagia pun pernah meneteskan air mata di tempat yang tak terlihat. Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa kamu gagal hanya karena kamu jatuh. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Seperti bayi yang belajar berjalan, kamu pun butuh jatuh beberapa kali sebelum akhirnya mampu berlari. Ketika kamu merasa tak berguna, ingatlah bahwa masih ada yang diam-diam belajar dari ketegaranmu. Mungkin kamu tidak sadar, tapi kehadiranmu bisa menjadi kekuatan bagi orang lain. Jangan anggap remeh dirimu sendiri. Bahkan cahaya lilin pun mampu memberi terang di tengah kegelapan yang pekat. Jadilah seperti itu, kecil tapi bermakna. Seringkali, hidup tidak berubah hanya karena kamu menginginkannya, tapi karena kamu berani mengambil langkah baru. Keberanian bukan tentang tidak takut, tapi tentang tetap berjalan meski ketakutan itu ada. Tidak perlu menunggu siap, karena kadang kesiapan hanya muncul setelah kamu melangkah. Percaya saja, langkah pertama selalu yang paling sulit, tapi juga yang paling penting. Jangan terlalu sibuk mengejar pujian, hingga lupa siapa dirimu sebenarnya. Validasi terbaik datang dari hati yang tenang, bukan dari komentar orang lain. Ketika kamu mulai hidup sesuai nilai-nilai yang kamu yakini, tanpa harus membuktikan apapun pada siapapun, disitulah kamu menemukan makna sejati dari kebebasan. Jika suatu hari kamu merasa kehilangan arah, duduklah sejenak. Tenangkan hatimu. Tarik napas dalam-dalam. Dengarkan suara batinmu. Di dalam dirimu, masih ada cahaya yang menuntun. Kamu tidak benar-benar tersesat, kamu hanya perlu waktu untuk menata ulang tujuanmu. Jangan menyerah hanya karena hari ini terasa berat. Kadang Tuhan menyembunyikan hal baik dengan cara yang menyakitkan. Kamu harus rela kehilangan dulu agar bisa menerima yang lebih baik. Kamu harus rela dikecewakan agar bisa belajar membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya singgah. Proses ini mungkin perih, tapi semua itu akan masuk akal pada waktunya. Orang yang kamu anggap tidak peduli mungkin sedang berjuang dengan lukanya sendiri. Jangan buru-buru menilai. Semua orang sedang berperang di dalam dirinya masing-masing. Belajarlah untuk bersikap lembut, bahkan ketika hatimu keras oleh luka. Karena kebaikan yang kamu berikan hari ini, bisa menjadi kekuatan bagi seseorang yang hampir menyerah. Terkadang kamu harus menjadi orang yang paling kamu butuhkan dulu. Jadilah pelindung bagi dirimu sendiri. Jadilah pendengar yang sabar untuk hatimu sendiri. Jangan berharap orang lain datang membawa pelipur lara, karena bisa jadi mereka pun sedang mencari pelipur lara yang sama. Belajarlah menguatkan dirimu dari dalam, bukan hanya dari luar. Ketika kamu tidak lagi merasa antusias terhadap apapun, itu bukan akhir dari segalanya. Mungkin kamu hanya lelah. Beri dirimu izin untuk istirahat. Dunia ini terlalu keras jika kamu terus memaksakan diri. Ambil waktu untuk menyembuhkan, untuk mengenal ulang dirimu, untuk memulai lagi tanpa tekanan. Kamu tidak terlambat. Kamu hanya butuh jeda. Tidak semua luka harus dipamerkan. Beberapa luka lebih baik disembuhkan dalam diam. Tidak semua rasa sakit harus dijelaskan. Kadang cukup disadari, diterima, dan dilepaskan. Yang penting adalah kamu tidak membiarkan luka itu meracuni cara pandangmu terhadap hidup. Biarkan luka jadi pengingat, bukan penghalang. Jangan sia-siakan hidupmu hanya untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang tidak peduli. Hidupmu terlalu berharga untuk dijadikan panggung bagi orang lain. Fokuslah pada mimpimu. Kejar tujuanmu karena kamu mencintainya, bukan karena ingin diakui. Pengakuan sejati adalah ketika kamu mampu mencintai proses, tanpa perlu sorotan. Kadang yang kamu anggap kegagalan adalah cara Tuhan mengalihkanmu dari jalan yang salah. Bukan karena kamu tak layak, tapi karena kamu terlalu berharga untuk berada di tempat yang tidak sesuai. Jangan kecewa jika sesuatu tak berjalan sesuai rencana. Mungkin rencana Tuhan jauh lebih indah daripada semua yang kamu bayangkan. Hidup bukan perlombaan. Kamu tidak harus sampai lebih cepat dari orang lain. Yang terpenting adalah kamu sampai di tempat yang benar, dengan cara yang benar. Nikmati kecepatanmu sendiri. Berjalanlah dengan langkahmu sendiri. Kamu tidak terlambat. Kamu hanya sedang dalam ritme yang sesuai dengan kebutuhanmu. Jangan takut terlihat berbeda. Kadang menjadi berbeda adalah satu-satunya cara untuk menemukan jati dirimu. Dunia ini terlalu sempit jika kamu terus berusaha menyesuaikan diri. Jadilah versi terbaik dari dirimu, bukan salinan dari orang lain.
Karena keunikanmu adalah kekuatan yang tak dimiliki siapapun. Ketika kamu merasa kecewa dengan kenyataan, jangan langsung menyalahkan kehidupan. Cobalah tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, atau hanya berharap hasil besar dari usaha yang kecil? Dunia ini adil bagi mereka yang tekun. Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Orang yang terlihat paling kuat pun sebenarnya pernah merasa lemah. Mereka hanya belajar untuk tidak berhenti. Bukan karena mereka tak pernah terluka, tapi karena mereka memilih untuk terus melangkah meski dalam kesakitan. Belajarlah dari mereka. Kuat bukan berarti tidak merasa apa-apa, tapi tetap bertahan meski luka terasa nyata. Hidup akan terus menguji keberanianmu. Kadang dalam bentuk kehilangan, kadang dalam bentuk penolakan. Tapi kamu harus tetap bertahan. Karena semua itu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentukmu. Kamu tidak akan menjadi pribadi yang dewasa tanpa tempaan. Dan tempaan yang paling menyakitkan, seringkali yang paling membentuk. Dan kamu akan sampai di titik di mana kamu bersyukur pernah gagal. Bersyukur pernah disakiti. Bersyukur pernah kecewa. Karena dari semua itu, kamu tumbuh. Dari semua itu, kamu belajar. Dan kamu menyadari bahwa semua rasa sakit di masa lalu adalah alasan kamu menjadi sekuat ini hari ini. Kamu tidak perlu terus-menerus membuktikan bahwa kamu baik untuk tetap menjadi orang baik. Dunia ini memang terkadang membalas kebaikan dengan keburukan, tapi itu bukan alasan untuk berhenti menebar kebaikan. Kebaikan bukan tentang balasan, tapi tentang keyakinan. Keyakinan bahwa setiap hal baik yang kamu lakukan tidak akan pernah sia-sia, meskipun tidak selalu dilihat manusia, tapi selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain hanya karena kamu melihat mereka lebih dulu sampai di tujuan. Setiap orang punya jam berangkat yang berbeda. Ada yang cepat sampai karena memang rutenya lurus. Tapi ada juga yang harus berbelok, berhenti sebentar, bahkan mundur beberapa langkah sebelum melaju lagi. Hidupmu bukan tentang siapa yang lebih dulu, tapi tentang bagaimana kamu tetap berjalan dengan utuh, tanpa kehilangan diri sendiri. Jika kamu merasa kehilangan arah, jangan terburu-buru menyalahkan keadaan. Mungkin ini saatnya kamu berhenti sejenak dan mendengarkan suara hatimu yang selama ini kamu abaikan. Dunia ini terlalu bising. Kadang kamu tersesat bukan karena kamu tidak tahu jalan, tapi karena terlalu banyak suara yang membuatmu lupa pada tujuan awalmu. Tenangkan dirimu, karena dalam diam kamu akan menemukan kembali kompas hidupmu. Banyak orang sibuk memoles citra agar terlihat sempurna, tapi lupa membangun karakter agar tetap kuat saat tak ada yang melihat. Sempurna di mata orang lain itu semu, tapi kuat dalam kesendirian itu nyata. Jangan kejar pengakuan dari luar sampai mengorbankan kedamaian di dalam. Karena ketika semuanya pergi, yang akan tetap bersamamu adalah siapa dirimu sebenarnya. Tidak semua pertanyaan dalam hidup harus dijawab saat ini juga. Beberapa jawaban hanya akan muncul setelah kamu mengalami sendiri perjalanan hidupmu. Maka bersabarlah. Jangan memaksa kehidupan memberi jawaban instan untuk hal-hal yang butuh waktu. Belajarlah percaya pada proses. Karena saat waktunya tepat, segala sesuatu akan terasa masuk akal. Jangan lelah untuk menjadi orang baik, meski dunia kadang tidak menghargai kebaikanmu. Jadilah seperti matahari, yang tetap bersinar meski tak selalu dipuji. Kebaikan itu tidak selalu harus dilihat atau dibalas, cukup dilakukan dengan ikhlas. Karena setiap kebaikan yang lahir dari ketulusan, akan kembali kepadamu dalam bentuk yang paling tidak terduga. Ketika kamu merasa semuanya sia-sia, ingatlah bahwa pohon pun tidak tumbuh dalam semalam. Ia perlu waktu untuk mengakar, tumbuh, dan akhirnya berbuah. Proses hidupmu pun seperti itu. Tidak instan, tidak langsung sempurna. Tapi selama kamu terus merawatnya dengan kesabaran dan kerja keras, kamu akan melihat hasilnya pada waktunya. Ada kalanya kamu harus berjalan sendiri bukan karena kamu tak disukai, tapi karena kamu sedang disiapkan untuk menjadi lebih kuat. Kesendirian bukan kutukan, tapi ruang untukmu bertumbuh tanpa gangguan. Saat kamu belajar menyayangi dirimu dalam kesendirian, kamu akan menjadi pribadi yang tidak mudah goyah hanya karena kehilangan orang lain. Jangan ukur keberhasilanmu dengan pencapaian orang lain. Karena setiap orang punya tujuan berbeda. Yang sukses hari ini, mungkin dulu juga pernah jatuh seperti kamu.
Dan kamu pun akan sampai di titik yang kamu impikan, asalkan kamu tidak menyerah. Keberhasilan bukan milik mereka yang paling cepat, tapi milik mereka yang paling teguh. Ada saatnya kamu harus mengikhlaskan sesuatu, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar bahwa terus mempertahankannya hanya akan menyakitimu lebih dalam. Mengikhlaskan bukan berarti menyerah, tapi melepaskan beban agar kamu bisa melangkah lebih ringan. Kamu pantas mendapatkan ketenangan, bukan beban yang terus kamu pikul sendirian. Setiap orang punya luka yang berbeda. Maka jangan pernah anggap remeh perjuangan orang lain hanya karena lukanya tak terlihat. Belajarlah untuk peka dan tidak buru-buru menilai. Dunia ini butuh lebih banyak orang yang mau memahami, bukan sekadar menghakimi. Kamu pun akan merasakan kedamaian saat berhenti mencari salah pada orang lain, dan mulai memahami lebih dalam. Ketika kamu merasa semua orang tidak mengerti kamu, jadikan itu sebagai tanda untuk mulai mengenali dirimu sendiri lebih dalam. Jangan terus menunggu orang lain memahami kamu, karena kadang, satu-satunya orang yang bisa mengerti kamu sepenuhnya adalah dirimu sendiri. Dan ketika kamu benar-benar mengenal dirimu, kamu tidak lagi butuh validasi untuk merasa berarti. Jangan jadikan masa lalu sebagai alasan untuk tidak berani melangkah. Masa lalu memang bagian dari dirimu, tapi bukan penentu masa depanmu. Kamu berhak memulai ulang, kapanpun kamu siap. Jangan biarkan kesalahan kemarin mengurung langkahmu hari ini. Kamu bukan orang yang sama seperti saat kamu terjatuh dulu. Hari ini kamu lebih kuat, lebih bijak, lebih siap. Banyak orang takut gagal, padahal kegagalan adalah guru yang paling jujur. Ia tidak menyembunyikan kelemahanmu, tapi justru menunjukkan di mana kamu harus belajar. Jangan malu pernah gagal. Malulah kalau kamu menyerah sebelum mencoba. Karena gagal itu wajar, tapi berhenti tanpa alasan yang kuat hanya akan menyesakkan di kemudian hari. Hidup ini tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur. Meski hari ini tidak berjalan sesuai harapan, selalu ada hal kecil yang bisa kamu syukuri. Entah itu napas yang masih kamu hirup, mata yang masih bisa melihat, atau langkah yang masih bisa kamu ambil. Bersyukur tidak akan menyelesaikan masalah, tapi akan menguatkanmu untuk tetap bertahan. Terkadang, diam adalah jawaban terbaik untuk hal-hal yang tidak pantas kamu tanggapi. Tidak semua hal layak mendapat perhatianmu. Kamu tidak harus menjelaskan dirimu pada semua orang. Biarkan hasil yang berbicara. Fokuslah pada perjalananmu, bukan pada komentar mereka yang tidak tahu apa-apa tentang perjuanganmu. Jangan takut gagal dalam mencintai. Yang harus kamu takutkan adalah tidak pernah belajar dari kegagalan itu. Setiap cinta yang salah akan membawamu lebih dekat pada cinta yang tepat. Tapi itu hanya akan terjadi jika kamu tidak menutup hatimu karena luka. Beranilah mencintai lagi, bukan karena kamu butuh seseorang, tapi karena kamu layak untuk bahagia. Ada saat di mana kamu merasa terlalu lelah untuk menjelaskan perasaanmu. Itu tandanya kamu butuh ruang, bukan penghakiman. Jangan paksa dirimu untuk terus kuat. Menangis bukan tanda kamu lemah, tapi tanda bahwa kamu masih punya hati. Dan selama hatimu masih bisa merasakan, itu artinya kamu belum kalah. Jangan biarkan kebaikanmu mati hanya karena beberapa orang menyakitimu. Mereka yang menyakitimu bukan ukuran untuk berhenti jadi orang baik. Karena hidup ini seperti pantulan cermin, apa yang kamu beri, lambat laun akan kembali padamu. Jadi meski dunia kadang kejam, tetaplah jadi manusia yang ramah.